Pemirsa Garuda TV Lampung, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung Bicara. Kali ini kita akan berbicara soal pengurangan anggaran pemerintah pusat yang ditransfer ke Kabupaten Lampung Tengah. Penurunan dana transfer pusat ke daerah menjadi tantangan daerah dalam menjaga capaian pembangunan dan belanja daerah. Penurunan dana transfer tersebut juga memaksa pemerintah daerah menyesuaikan anggaran, tentu dengan melakukan evaluasi menyeluruh, mengidentifikasi sumber pendapatan asli daerah PAD baru, dan stabilitas fiskal daerah tetap terjaga. Ya, pada kali ini kita ditemani oleh narasumber kita yang tentunya sudah kompeten di bidangnya. Bersama saya Ibu Nuriyah Esos, seorang anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, juga seorang anggota Badan Anggaran Komisi 4 dari fraksi Partai Gerindra. Ya, Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik juga Ibu. Ibu gimana Ibu hari-harinya selama di DPR, aman nggak Bu? Aman, ini kebetulan lagi sibuk karena kita dikejar pembahasan anggaran untuk tahun 2026, jadi masih terus kejar-kejaran dengan waktu karena kita memang ada deadline bahwa anggaran 2026 itu harus sudah disahkan 1 bulan sebelum anggaran itu dipergunakan 2026. Gitu. Jadi ini masih bulan Oktober dan maksimal 30 Desember sudah paripurna. Ibu, sebelum kita mulai masuk ke dalam topik obrolan kita pada hari ini, boleh dong Bu, Tia dan pemirsa Garuda TV ini tahu bagaimana cerita Ibu bisa duduk di kursi DPR, kira-kira sudah berapa periode Ibu di sini dan bagaimana rasanya ada di sini? Oke, baik. Sebenarnya tahun ini di pemilu 2024 kemarin saya sudah ketiga kalinya, tapi tidak berturut-turut ya. Tahun 2024 saya jadi juga nyalon dan masih di Kabupaten Lampung Tengah juga. Tahun 2009 juga, pemilu 2009 saya juga nyalon dan jadi. Dan pada tahun 2014, 2018 saya enggak nyalon gitu ya. Saya mencoba untuk beralih bidang ke wirausaha. Dan tahun 2004 terpanggil kembalilah untuk nyalon mewakili wilayah saya dan alhamdulillah jadi. Berangkatnya kenapa saya harus nyalon lagi dari 2 periode vakum? Karena saya ini tinggal di sebuah desa terujung di Lampung Tengah. Di kampung terujung, kalau di Lampung Tengah itu istilah desa itu kan kampung. Kampung terujung di Lampung Tengah, kami berbatasan dengan Tangembus dan langsung berbatasan dengan hutan register 22. Jadi ketika nanti Mbak datang ke rumah saya, di depan rumah saya ini langsung hutan register 22. Nah, kenapa saya terpanggil kembali untuk menjadi wakil rakyat? Karena selama ini saya melihat program-program pemerintah, baik itu bidang kesehatan, bidang pendidikan yang memang itu kebutuhan dasar masyarakat, apalagi infrastruktur, itu kurang menyentuh di wilayah saya. Sehingga menjadi tekad saya bagaimana bahwa wilayah itu harus ada wakil yang mampu memperjuangkan daripada apa yang menjadi problem mereka lah. Secara umum, jalan, infrastruktur, irigasi, pertanian dan sebagainya, pendidikan, kesehatan, dan itu membuat saya mencalonkan kembali dan menggunakan perahu Partai Gerindra. Begitu. Ibu, kalau boleh tahu Ibu ini dari dapil mana Ibu? Dapil 3, saya mewakili 6 kecamatan. Kecamatan Sendang Agung, Kalirejo, Bangunrejo, Bekri, Bumi Ratu Nuban, dan Trimorejo. Ada 6 kecamatan. Kalau Ibu aslinya dari kecamatan Dari Kecamatan Sendang Agung. Sendang Agung. Sendang Agung paling ujung. Paling ujung. Paling itu ujung. dekat Lampung dengan Tengah wilayah barat. Perbatasan hutan register. Register ya Bu ya. Ya. Berarti dengan Kabupaten Tanggamus Ibu. Iya. Iya kan? Oh iya. Perbatasan. Ibu dulu sempat menjadi anggota DPR, ya, tapi sempat vakum juga di tahun periode. Tahun periode pemilihan 2014 dan 2018. 14 dan 18 sempat vakum ya. Sebelumnya selain karena dasar alasan karena masyarakat yang memang harus punya wakil, apakah ada dorongan dari masyarakat sendiri yang meminta Ibu untuk naik? Oh ya, itu pasti. Itu pasti karena pada tahun 2024 saya jadi anggota dewan dan nyalon kembali di 2029 jadi lagi, dan setelah itu vakum. Masyarakat itu banyak yang, Ibu nyalon lagi dong, kayaknya kalau bukan Ibu susah nih, ibaratnya seperti itu. Oke, saya mencoba nyalon kembali di 2004 dan alhamdulillah jadi dan mendapatkan suara mayoritas di Kecamatan Sendang Agung. Luar biasa. Berarti alhamdulillahnya dan saya masyarakat dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada khususnya masyarakat Sendang Agung yang saya mendapat suara luar biasa di kecamatan itu.
Ya, berarti secinta itu masyarakat Sendang Agung dengan sosok Insya Allah, Ibu ini. mudah-mudahan begitu. Iya. Nah, Ibu masuk ke dalam topik obrolan kita, Ibu, terkait penurunan transfer pusat ke daerah. Iya. Kalau di Lampung Tengah sendiri itu berapa sih, Bu, jumlahnya? Oke, sebenarnya semua orang udah tahu lah ya di Lampung Tengah itu berapa jumlah. Dan ini menjadi suatu yang luar biasa tahun ini. Tahun ini fiskal tidak di Lampung Tengah lah. Di seluruh Indonesia, kabupaten, provinsi itu menghadapi keadaan fiskal yang berat. Adanya pengurangan dana transfer dari pusat itu luar biasa dan semua tahulah di Lampung Tengah itu berapa, cukup besar, 517 miliar. Itu ada pengurangan dari pusat. Bisa dibayangkan kita sudah menyusun, pemerintah daerah sudah menyusun semua anggaran sesuai dengan target dan tiba-tiba ada pemberitahuan tentang pengurangan dana transfer, sehingga kita mengulang kembali daripada pos-pos anggaran yang sudah kita poskan itu dan sudah selesai, kita ulang kembali, ditata kembali sesuai dengan pagu anggaran yang telah dikurangi tersebut. Ya. Di luar daripada jumlah pengurangan, nominal awal berapa, Ibu? Target kalau kita boleh tahu. Saya nggak bisa menyebutkan harga pasti, koma-komanya nggak bisa ya. Itu target awal sekitar 3 triliun Lampung Tengah itu. 3 triliun. Target kita untuk anggaran tahun ini, baik itu dari dana dari PAD atau pendapatan asli daerah maupun dana transfer, itu target kita segitu awalnya karena memang Lampung Tengah itu dikejar oleh pembangunan fisik. Iya. Dan mendapat pengurangan di 517. Di 517. Itu artinya kurang lebih sekarang hanya di angka 2,5 triliun aja. Sekian lah ya, ada titik-titiknya. Tentunya banyak sekali penyesuaian yang harus dilakukan, Ibu. Banyak sekali. Angka 517 itu luar biasa banyak sekali. Jadi kita semua dipangkas, semua diefisiensikan. Dari segala kegiatan, sudah tidak ada lagi kegiatan yang seperti seremonial, semua anggaran dari semua SKPD itu semua kena efisiensi yang sangat luar biasa. Untuk pengurangan jumlah transfer ini kan tidak hanya di Kabupaten Lampung Tengah saja, kan, Ibu? Iya. Itu menyeluruh ke seluruh Indonesia dengan jumlah yang berbeda-beda. Sehingga sekarang ini tidak hanya Lampung Tengah saja sedang mencari solusi bagaimana agar fiskal kita tetap bertahan. Tentunya dari pengurangan jumlah transfer ke dana daerah ini ada, Bu, dampak-dampaknya. Nah, boleh dong, Bu, sampaikan dampak-dampaknya itu seperti apa? Ya, dampaknya intinya bahwa apa yang kita targetkan awal, apa yang menjadi impian kita yang akan kita laksanakan, terpaksa kita pangkas. Itu yang menjadi kendala yang luar biasa. Jadi semua sekarang berpuasa lah. Dan kita fokuskan itu di infrastruktur. Jadi anggaran yang ada ini kita fokuskan ke infrastruktur, terutama jalan, karena di Lampung Tengah ini problemnya itu hanya satu. Problem di Lampung Tengah menurut masyarakat ya, kita tidak berbicara mengenai dalam segi pemahaman kepemerintahan. Menurut masyarakat Lampung Tengah, indikator keberhasilan pembangunan Lampung Tengah di jalan, di infrastruktur. Karena setiap kita reses, setiap kita menghadapi masyarakat yang dikeluhkan hanya satu jalan. Itu di Lampung Tengah. Makanya dengan kondisi situasi yang kita harus bertahan dengan fiskal yang tidak baik-baik saja ini, kita bagaimana tetap fokus ke infrastruktur. Gitu. Jadi semuanya hampir kepangkas kita fokus ke infrastruktur. Persentasenya berapa persen, Bu, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur? Aduh, harus buka buku persentasenya itu. Tapi intinya fokus ke infrastruktur. Iya, lebih banyak jalan, fokus di infrastruktur, irigasi, ya, Bu, ya. Karena itu yang menjadi problema di masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah itu hanya infrastruktur jalan. Kalau Tia dan pemirsa Garuda TV boleh tahu ada berapa titik, Bu, lokasi pembangunan infrastruktur yang akan digarap dalam waktu dekat ini? Banyak sih, banyak juga. Artinya memang kita anggarannya fokus ke situ. Cuma saya harus buka buku nih satu persatu kalau harus nyebutin. Tapi intinya cukup besar. Cukup besar ya, Bu, untuk infrastruktur habis ke situ. Ya, pemirsa Garuda TV, untuk sesi kali ini kita akan dilanjutkan setelah usai jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Baroji, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Tengah sekaligus Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan selamat atas penayangan perdana Garuda TV Lampung. Semoga Garuda TV Lampung dapat menyajikan tayangan yang berkualitas, inovatif,
informatif dan edukatif tentunya untuk memajukan Provinsi Lampung. Selamat mengudara. Garuda TV, gaspol ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Garuda TV, Lampung Bicara kembali lagi bersama saya Dewi Sulistia. Tentunya Ibu, tadi di sesi pertama Ibu sempat menyampaikan banyak sekali keluhan masyarakat terkait masalah infrastruktur, terutama jalan yang ada di Lampung Tengah. Nah, itu kenapa sih Bu hal itu bisa terjadi di Lampung Tengah? Jadi tadi saya menyebutkan angka target ya, keuangan daerah Lampung Tengah. Tadi saya sebut. Itu angka sebesar itu ini habis sebagian untuk biaya operasional. Pegawai kita, bayar listrik, pemeliharaan dan sebagainya itu mencapai 1,8 T. Jadi otomatis biaya modal kita itu hanya sekitar 300, sekian. 300, sekian untuk pembangunan infrastruktur. Dengan luas wilayah Lampung Tengah yang seluas ini. Lampung Tengah ini penduduknya terpadat di seluruh Lampung. Dan luas wilayahnya itu nomor 2, beda sedikit dengan Lampung Timur. Dengan anggaran segitu, tentu sangat luar biasa susahnya untuk membangun daerah yang seluas itu. Dan ini termasuk tinggi tahun 2000, target 2006 ini. Saya ini bicara untuk 2026 ya. Iya. Itu termasuk tinggi dibanding tahun-tahun yang tahun-tahun belakangan justru sangat kecil sekali. Karena memang tahun 2026 kita fokuskan ke infrak dengan keluhan dengan pemerintahan yang baru, dengan anggota DPR yang baru, memang tekad kami ingin membangun infrastruktur untuk Lampung Tengah. Gitu. Jadi baru tahun ini terfokus habis dengan angka segitu pun udah maksimal. Tahun-tahun yang dulu lebih kecil. Sehingga ibarat kasarnya apa ya? Ini maaf bicara ya. Kalau saya bilang Lampung Tengah ini lagi stres anggaran. Apa itu stres anggaran? Keinginannya banyak, duitnya nggak ada. Kecil. Nah inilah makanya masyarakat kadang-kadang sebagian besar masyarakat itu memang kurang memahami intinya bahwa kenapa sih Lampung Tengah ini selalu infrastruktur jadi keluhan. Ya karena memang anggaran kita kecil. Kita besar di biaya operasional. Itu berarti kita perlu untuk mengkoreksi lagi Ibu. Untuk nominal 1,8 untuk di operasional itu sudah termasuk angka yang sangat besar. Sedangkan untuk persentase di modal itu hanya di angka 300 miliaran aja. Ya tapi kita tidak bisa mengurangi biaya operasional itu. Itu pun dengan adanya pengurangan transfer pusat udah efisiensinya luar biasa. Kita tidak mungkin mengurangi gaji pegawai. Kita tidak mungkin listrik nggak dibayar. Kita tidak mungkin aset-aset daerah Lampung Tengah kayak mobil tidak terawat, kan tidak mungkin. Itu biaya yang tidak bisa diotak-atik lagi. Itu permasalahan program di Lampung Tengah. Penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sendiri seperti apa Ibu? Ya kita dipaksakan Lampung Tengah dan harus bekerja sama antara pemerintah daerah dengan DPR itu bagaimana menambah daripada pendanaan anggaran yang ada di Lampung Tengah melalui peningkatan PAD. Mau tidak mau kita genjot PAD. Tapi dengan cara tidak membebani masyarakat, tidak membuat lebih susahlah masyarakat itu dengan adanya penarikan PAD itu. Jadi kita terus mengenjot PAD itu agar targetnya bisa. Itu tadi angka yang disebut tadi termasuk PAD ya, sudah masuk ke dalam situ. Oh, di angka 1,8? Bukan, maksudnya di 2,5 itu termasuk. Oh, 2,5 sudah termasuk dalam. Sudah termasuk PAD. Semua itu APBD Lampung Tengah. Kalau di luar dari itu PAD sendiri berapa Ibu targetnya? Target kita cukup besar tahun ini sekitar 431 sekian lah. Di harga di 400-an ya Bu ya untuk target. Target kita ke depannya. Dan mudah-mudahan ini bisa menutupilah sebagian kepincangan keadaan keuangan daerah kita. Untuk penurunan jumlah transfer ini berpengaruh juga tidak Bu di sektor pendidikan? Semuanya berpengaruh ke semua sektor. Di pendidikan, apalagi pendidikan itu kan kebutuhan dasar. Dan di Lampung Tengah ini problemnya samalah. Artinya kita kekurangan anggaran, banyak sekolah-sekolah yang sudah tidak layak dan harus dibenahi, itu problem kita. Dan banyak, sebenarnya saya sih berharap di pendidikan ini bagaimana agar kualitas pendidikan kita itu mencapai standar lah. Dari kualitas guru, dari fasilitas sekolah.
bagaimana anak-anak itu belajar dengan nyaman, dan ini di Lampung Tengah masih terus harus berjuang untuk mencapai itu. Gitu. Di kurikulum yang suka berganti-ganti kan, itu menjadi ya sebuah problem-problem yang harus kita atasi bersama-sama lah. Sejauh ini sudah ada perbincangan terkait masalah hal ini, Bu, dengan rekan-rekan yang lain? Dengan UPD ya, dengan dinas terkait sudah. Jadi anggaran yang kecil itu kecil lah di pendidikan itu, yang besar sama biaya operasional. Jadi anggaran pendidikan juga karena kita banyak guru, banyak pegawai di situ. Jadi paling kita sudah bicara dengan dinas terkait bahwa kita akan memperjuangkan bantuan refit dari pusat. Gitu. Yang didanai oleh pusat langsung. Tadi kan cukup disampaikan juga oleh Ibu, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan PAD, Ya, PAD sendiri. Nah, untuk cara peningkatan PAD sendiri yang menurut Ibu paling efisien untuk Kabupaten Lampung Tengah sendiri itu seperti apa, Ibu? Sementara ini solusi kita, ya solusi pemerintah daerah Lampung Tengah itu menaikkan PAD di sektor pajak. Bukan menaikkan pajak, tetapi menata pajak ini, ditata ulang karena banyak sekali objek-objek pajak maupun subjek pajak yang selama ini memang belum terdata. Dan itu cukup besar, sangat cukup besar. Saya lupa presentasinya ya, tapi sangat besar bahwa subjek pajak yang belum dikenakan pajak di Lampung Tengah ini cukup besar. Dan itu menjadi harapan kita ke depan untuk bisa menaikkan PAD atau mengejut PAD agar untuk menutupi kepinjangan fiskal yang ada ini. Dan dari pemerintah daerah cukup giat juga sih dalam program itu. Ada juga kita program namanya Siger, itu gerakan untuk sadar pajak itulah. Yang saya lihat kan ya Bu, di Lampung Tengah sendiri banyak sekali pabrik-pabrik yang cukup besar. Nah, apakah dari pabrik-pabrik ini tidak ada sumbangsi terkait masalah pajak untuk Kabupaten Lampung Tengah sendiri, Bu? Ada. Tapi sekarang lebih ditertibkan, ditertibkan. Yang tadinya mungkin banyak tangan ketiga keempat, dan sekarang tidak. Kita sedang mengupayakan bagaimana agar perusahaan-perusahaan itu komunikasinya langsung dengan dinas terkait. Tapi sejauh ini masih aman lah ya Bu ya terkait hal ini. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan terkait masalah peningkatan anggaran itu kan dari sektor pajak. Nah, kalau yang paling besar sendiri apa Bu? Dari sektor mana? Dari pajak itu. Dari pajak. Selain pajak Bu? Ada kayak reklame, restoran, terus yang lain-lain itulah. Tapi nggak begitu, termasuk kendaraan bermotor, bagasi kendaraan bermotor juga. Tapi aku harus lihat data. Iya. Kalau itu. Tetap dari sektor pajak yang memberikan sumbangan dana paling besar. Ya, paling besar. Pajak dari pajak bumi bangunan juga ya Bu ya? Pajak bumi bangunan, pajak kendaraan juga. Iya, nah kalau di pajak kendaraan sendiri di masyarakat Kabupaten Lampung Tengah ini apakah masyarakatnya tertib pajak Bu? Kemarin kan di provinsi Pak Gubernur sudah mengambil langkah untuk memutihkan pajak. Sehingga banyak banget ya orang yang berpajak. Nah di Lampung Tengah ini masih belum ada gerakan yang signifikan untuk bisa menaikkan daripada kendaraan, bagi hasil kendaraan pajak itulah, tapi cukup besar sih sumbangsinya untuk pajak dari kendaraan bermotor itu. Sejauh ini semua masih berjalan dengan hanya penertiban ya. Pokoknya pendongkrakan PAD Lampung Tengah ini ya dari sektor pembenahan, penertiban ke penertiban atau mendata ulang daripada objek-objek yang belum kena pajak itu dari situ. Karena kita sudah kompromi dengan pemerintah daerah bahwa kita tidak akan menaikkan pajak yang dari masyarakat, tidak bisa. Itu aja. Karena masyarakat selama ini juga sudah cukup berat lah membayar pajak dan kita tidak akan naikkan itu. Jadi pelayanan meskipun kita dihadapkan oleh keadaan fiskal yang luar biasa rumit dan berat ini, tapi kita sepakat kepada pemerintah daerah untuk tetap pelayanan masyarakat itu tidak berkurang. Kalau berbicara soal pajak Bu, walaupun narasi yang dibangun oleh pemerintah adalah penertiban pajak, otomatis masih tetap ada narasi yang beredar di masyarakat adalah penaikan harga pajak. Nah itu apakah sudah ada narasi-narasi yang beredar di pasti. Lampung Tengah sendiri Bu? Isu-isu pasti, isu-isu pasti. Pengertian masyarakat tidak sama. Kadang-kadang sosialisnya seperti ini penyerapannya berbeda. Cuma yang jelas kita akan terus berupaya bagaimana mengadakan sosialisasi kepada masyarakat
bahwa beban pajak itu tidak dinaikkan dari pajak yang sudah ada dari masyarakat itu. Dan itu rencananya Lampung Tengah ini akan mensosialisasikan itu melalui segala sektor, termasuk melalui kecamatan, kepala kampung, melalui RT RW. Itu kita sudah kemarin sharing dengan pemerintah daerah, dengan UPD yang bersangkutan untuk terus mengadakan sosialisasi mengenai itu. Pendataan restoran, pajak-pajak restoran itu sedang kita juga tertibkan di Lampung Tengah. Makanya ada masyarakat yang kaget ketika Lampung Tengah itu sudah mulai mendata daripada restoran-restoran yang ada. Mereka kaget, mereka bertanya juga dengan kita, dan terus kita tegur pemerintah daerah, tolong sosialisasinya lebih dikencangkan lagi, kan gitu. Karena kami anggota Dewan ini kan salah satu fungsinya ini adalah controlling atau pengawasan. Ketika kita menerima keluhan dari masyarakat itu, kita menjelaskan dan kita juga akan menegur daripada dinas terkait untuk terus mengadakan sosialisasi agar nanti pengertian masyarakat itu sama, begitu. Ya, ini tantangannya cukup. Kita dari anggaran, naikkan PAD, sosialisasi ke masyarakat, pelayanannya harus tidak berkurang. Nah, ini cukup berat. Tapi mudah-mudahan bisa berjalan lancar lah. Ya, pemirsa Garuda TV Lampung berbicara terkait masalah pemotongan atau pemangkasan transfer ke daerah merupakan pembahasan yang cukup menyita banyak perhatian baik masyarakat ataupun dari lini manapun. Untuk selanjutnya kita akan lebih berbicara lagi terkait masalah pajak. Jangan kemana-mana, tetap di Lampung Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Nuriah Esos, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dengan ini menyatakan selamat atas penayangan perdana dari Garuda TV yang di Lampung. Semoga Garuda TV akan menyajikan berita-berita yang kualitas dan edukatif, dan juga semoga sukses, jaya, dan menjadi TV andalan Lampung. Garuda TV, gaspol yay! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Garuda TV, kembali lagi dalam Lampung Bicara. Kita akan melanjutkan obrolan terakhir pembahasan terkait masalah pajak. Ya Ibu, kalau kita berbicara terkait masalah pengurangan jumlah transfer, itu juga kita berkaitan dengan yang namanya pajak. Nah, selain daripada itu, kita juga sama-sama tahu terkait masalah program terbaru dari pemerintah pusat, yaitu makan bergizi gratis. Di Kabupaten Lampung Tengah sendiri, apakah ada dampaknya Bu dari pengurangan jumlah transfer pusat dan juga program ini? Apakah karena adanya pengurangan ini programnya jadi tidak efisien atau seperti apa Bu? Oh tidak, justru kita menyambut baik lah ya dengan adanya program MBG ini. Saya mengapresiasi yang luar biasa dengan program Bapak Prabowo. Jadi saya boleh bercerita bahwa memang ada 5 program unggulan yang untuk ke masyarakat ini. Selain daripada MBG, ada juga Koperasi Merah Putih, ini juga luar biasa, lagi gencar-gencarnya nih dibangun di Lampung Tengah. Ada juga Pampres, ada juga BPJS ya, BPJS, dan satu lagi Sekolah Rakyat yang belum ada di Lampung Tengah belum nih. Yang kita bicara MBG ya. MBG itu tidak sama sekali berpengaruh dengan APBD karena MBG ini adalah menggunakan dana pusat. Jadi tidak ada kaitannya dengan APBD Lampung Tengah. Dan di Lampung Tengah ini sekarang sedang berproses MBG kalau tidak salah nih ya, saya hampir 60% lebih sudah mulai tercover, dan ini dampaknya luar biasa. Tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak ya, tetapi dampak ekonominya luar biasa. Desa itu jadi hidup, kan? Penyerapan tenaga kerja, ekonomi, sayur mayur yang selama ini tidak laku di masyarakat, artinya sangat kecil, rendah sekali nilainya, sekarang sudah mulai naik. Dan ini kesempatan bagi petani, dengan adanya MBG ini, kesempatan bagi petani untuk itulah saatnya komoditas petani itu akan naik harganya. Saya sendiri juga mulai melirik sayuran nih, untuk menanam sayuran itu di wilayah saya. Karena saya menganggap bahwa ketika MBG ini berjalan semua seluruh Indonesia lah, atau mungkin di Lampung Tengah, itu pasar akan kekurangan sayur. Dan ini menjadi peluang luar biasa untuk masyarakat. Dan saya selalu di bawah itu selalu mensosialisasi kepada masyarakat, ayo menanam sayur.
Ayo Menasaru, meskipun kamu tidak punya lahan, tanam di seputaran rumah. Dan itu terus saya gencarkan kepada masyarakat. Apakah dengan adanya program MBG ini itu juga berpengaruh dengan peningkatan pendapatan daerah, Bu? Pasti, peningkatan daerah. Ya. Yang jelas peningkatan ke masyarakatnya, perekonomian masyarakatnya. Memang dampaknya belum ke PAD, dampaknya belum ke daerah, pendapatan daerah. Cuma untuk masyarakat sendiri itu perekonomiannya jelas naik. Itu pasti. Bagus loh, Bu ya. Ya gimana ayam, telur, sayuran, semua kan dari lokal. Dan ini luar biasa, program yang sangat luar biasa. Mungkin tujuannya Bapak Prabowo hanya mengurangi stunting, menghilangkan stunting atau menaikkan gizi anak-anak, tapi dampaknya lebih dari itu. Jadi program ini adalah program yang cukup optimal untuk dijalankan ya Bu ya, untuk dalam jangka waktu berkepanjangan. Nah, tadi berbicara juga terkait masalah telur dan juga ayam. Nah, terkait masalah pengurangan dana transfer Bu. Kira-kira kalau memang nanti jumlah anggarannya berkurang nih, kan jumlah anggarannya sudah berkurang nih. Terus kira-kira akan berdampak nggak Bu? Apakah ada ayam-ayam yang ternyata tidak bisa ditetaskan karena listriknya kurang atau seperti apa? Kan ini beda. Permasalahannya antara anggaran daerah dengan ini beda. Beda ya, beda istilahnya beda pos lah, beda ruang. Saya sih berharap situasi fiskal tahun depan nggak seperti ini. Mudah-mudahan pengurangan dana transfer hanya terjadi di tahun ini. Itu harapan kita. Cuma apapun kebijakan pusat, ya kita harus ikut. Dan itu menjadi tantangan kita untuk bagaimana kita bisa mengatasi daripada kepincangan yang ada ini. Tapi dalam menyikapi hal ini, pemerintah sendiri di Kabupaten Lampung Tengah sendiri seperti apa, Bu? Tetap berupaya. Terus berupaya bagaimana agar melaraskan, menyeimbangkan daripada anggaran yang ada itu mau tidak mau harus cukup. Meskipun harus mengikat pinggang di semua sektor nih ya. Jadi bagaimana agar tetap berjalan. Kalau untuk pengurangan jumlah transfer ke MBG ini kan tidak ada kaitannya, Bu. Tidak ada kaitannya, Tidak ada kaitannya kan, beda. Kalau untuk program yang lain seperti BPJS itu apakah masih berkaitan atau tidak? Pengurangan. Jadi untuk angkanya saya tidak bisa menjawab. Memang di tahun ini ada pengurangan untuk pendanaan BPJS. Itu. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu mempengaruhi berat karena memang kemarin-kemarin kita sudah terus memperjuangkan bagaimana agar masyarakat itu bisa mendapatkan fasilitas untuk BPJS BBI. Itu untuk tahun-tahun kemarin masih cukup bagus. Sejauh ini program untuk BPJS masih berjalan optimal? Masih berjalan optimal. Ini kan pengurangan pendanaannya nanti di tahun 2026. Kalau sekarang ini masih berjalan. Apabila nih Bu, nantinya di tahun 2026 ternyata karena adanya pengurangan ini berdampak cukup besar terhadap BPJS. Kira-kira sudah ada proyeksi belum Bu untuk kedepannya akan seperti apa? Karena gini, program BPJS ini merupakan satu program Bapak Prabowo. Saya yakin sih ketika nanti terjadi terjadi kekurangan, nah istilahnya kekurangan atau mungkin kemandekan program ini, saya yakin beliau pasti akan mengambil sebuah kebijakan karena ini salah satu dari program unggulan Prabowo juga dan itu harapan kita gitu. Dan nanti kalau seandainya ini tidak terjadi pasti kita akan mencari solusi lagi lah untuk bagaimana mengatasi ini. Tapi kita sama-sama berharap untuk keseluruhan program semua bisa berjalan walaupun adanya pengurangan jumlah transfer ya Ibu. Itu harapan kita. Harapan kita seperti itu, terutama untuk pelayanan masyarakat itu tidak akan mengurangi. Tentu Ibu kita semua berharap kebijakan pemerintah pusat terkait masalah potongan dana transfer tidak terlalu banyak berdampak negatif. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang jelas saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Lampung Tengah, kita melihat situasi dan kondisi keuangan kita di Lampung Tengah dengan adanya pengurangan dana transfer, tentu banyak program daripada kita terhambat, tapi jangan khawatir, kita tetap akan berjuang, pemerintah Lampung Tengah tetap akan berjuang bagaimana agar program itu semaksimal mungkin yang berhubungan dengan masyarakat dan infrastruktur itu akan tetap berjalan. Karena kami tahu bahwa problem di Lampung Tengah bagi masyarakat itu adalah karena infrastruktur kita yang masih kurang membaik. Dan semoga masyarakat memahami kenapa selama ini kita tidak maksimal untuk membangun daripada infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat terutama jalan karena memang anggaran kita kecil. Anggaran Lampung Tengah ini hampir boleh katakan 60% lebih itu habis untuk biaya operasional gaji pegawai sehingga
kecil anggaran yang untuk modal atau untuk infrastruktur. Ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Lampung Tengah, dan kami pemerintahan Lampung Tengah bersama Bapak Bupati tetap terus akan berjuang bagaimana membangun infrastruktur ini meskipun dalam keadaan fiskal yang kurang membaik ini. Terima kasih. Demikian pemirsa Garuda TV, saya Dewi Sulistia dalam Lampung Bicara yang kali ini ditemani oleh Ibu Nuria Esos dari fraksi Partai Gerindra. Ya pemirsa, tetap saksikan Lampung Bicara. Saya Dewi Sulistia pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu.